Nah, jadi di Kampung Sari Dosimar itu belum pernah ada perayaan 17 Agustus selama ini. Lalu benar-benar tidak ada bayangan 17. Penerbangannya di Provinsi berapa? Nah, Bapak, nama saya Anissa. Saya dari penempatan di Desa Kerei, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Jadi sebelumnya Bapak, saya berasal dari Lamongan dan juga penempatan di Kampung Sariai, Kabupaten Teluk Wondama. Penempatan di Kampung Sariai, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Kelihatannya salamannya depan aja dulu ya. Nah, kalau semuanya kelihatannya sampai maghrib. Dari potensi berbagi inspirasi. Perjalanan dan di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, yang mana kita yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan selaku founder Gerakan Indonesia Mengajar. Dari penempatan di Desa Kerei, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Penerbangannya di Provinsi berapa? Nah, Bapak, nama saya Anissa. Saya dari Makasih, Kabupaten Kepulauan Aru. Nama saya Ben, saya asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Penempatannya di Desa Undugara. Penempatan di Kampung Sariai, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Selamat sore, terima kasih juga MC. Jadi sebelumnya Bapak, saya berasal dari Lamongan dan juga penempatan di Kampung Sariai, Kabupaten Teluk Wondama. Di sana itu ada istilah distrik Bapak. Mungkin kalau di daerah Jawa mungkin mengenalnya kecamatan. Distriknya namanya Distrik Ron dan juga Kabupaten Teluk Wondama. Izin Bapak untuk menyampaikan bahwa kami berdelapan di Kabupaten Teluk Wondama. Ada teman saya dari Undurara, Ben. Ada Nada dari Kampung Seren. Ada Ulfa dari Kampung Kaprus. Ada Elsa di Kampung Yomakan. Ada Laila di Kampung Wombu. Ada juga teman kami yang sedang sakit di Kampung Menarbu. Dia bertugas di Kampung Menarbu, Bapak namanya Ikrar. Dan yang terakhir ada Ibu Elok dari Kampung Ambuar. Oke. Sedikit saja Bapak, kami ingin sekali bisa berbagi cerita-cerita baik yang mungkin selama 1 tahun telah kami lakukan dan telah kami upayakan, tidak hanya dengan teman-teman PM, tapi juga dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Sebelumnya kami telah bertugas 1 tahun, telah melihat potensi-potensi yang ada dan juga beberapa stakeholder di sana yang mungkin kiranya bisa kami ajak kolaborasi untuk memajukan pendidikan. Waktu itu kami pernah melakukan kegiatan pelatihan guru, Bapak. Dan di sana kami melatih bersama dengan guru-guru di sana mengenai metode belajar kreatif. Nah, di situ banyak sekali guru-guru yang antusias untuk bisa ikut begitu, Bapak. Ada sekitar 25 guru itu untuk pelatihan pertama, Bapak. Kami di sana melakukan pelatihannya ada 2 kali. Di awal pelatihan pertama 25 orang dan di pelatihan kedua ternyata menambah dari 25 menjadi 55 orang. Itu menandakan bahwasanya antusias guru-guru di Kabupaten Teluk Wondama untuk mendapatkan ilmu baru itu cukup tinggi begitu, Bapak. Dan ada salah satu cerita juga, Bapak, yang mungkin kita pernah berkolaborasi kegiatan dengan Kodim, waktu itu Kodim Teluk Wondama, dan juga bersama dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan untuk melakukan bakti sosial, Bapak. Waktu itu ada di salah satu kampung namanya Kampung Urere, Bapak. Kampung Urere itu ada di distrik Naikere. Posisinya dia ada di pegunungan. Dan mohon maaf, kondisi di sana memang bisa dibilang kampung itu masih terisolir, Bapak. Tidak ada listriknya, terus kemudian akses ke sana itu bisa hanya ditempuh untuk jalur darat dan kemudian 2 jam ditempuh dengan jalur jalan kaki begitu, Bapak. Jadi total perjalanan lewat darat menggunakan mobil Hilux dan juga ditambah jalan kaki mungkin ada sekitar 8 sampai 9 jam begitu, Bapak. Cukup melelahkan memang. Tapi di sana semangat kita bersama dengan rombongan waktu itu tidak patah begitu, Bapak. Karena memang kami berkeinginan untuk melihat kondisi di sana itu seperti apa masyarakatnya. Apalagi di sana belum ada sekolah, Bapak. Ada kalau tidak salah itu sekitar 60 kartu keluarga, 60 kakak di sana, Bapak. Dan dengan jumlah anak kurang lebih ada sekitar 50-an lebih.
dan mereka di sana masih minim untuk mendapatkan akses pendidikan. Makanya kami diajak untuk datang ke sana bersama dengan Kodim waktu itu. Kenapa Kodim? Karena Kodim di sini bertugas sebagai untuk menjaga kami, karena memang Bapak dan juga kami semua mungkin tahu kondisi Papua, khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir jauh dari kota. Kondisi di sana juga mungkin bisa dibilang bisa saja tidak aman kan begitu. Makanya dari pihak Kodim ingin memfasilitasi untuk menjaga keamanan kami. Dan di sana alhamdulillah telah terlaksana kegiatan belajar dan bermain. Kami bisa sharing kepada masyarakat di sana juga anak-anak bagaimana mendapatkan pelajaran dan juga pengajaran begitu Bapak. Karena mereka memang belum pernah mendapatkan itu sebelumnya. Dan kami sangat bersyukur bisa berbagi hal itu kepada masyarakat di Kampung Urere. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi saudara Mahasiswa mungkin bercerita tentang kabupaten dengan teman-teman, mungkin saya akan bercerita tentang kampung saya di Dosimat. Kampung ini sangat jauh dan di ujung. Cerita ini sebenarnya sederhana Bapak, tapi bagi saya, bagi anak-anak saya di sana, dan juga ternyata bagi mama-mama di sana, bapak-bapak di sana, cerita ini sangat membahagiakan. Oh berdiri, mohon. Sudah kelihatan saya gitu. Nah, jadi di Kampung saya di Dosimat itu belum pernah ada perayaan 17 Agustus selama ini. Lalu benar-benar tidak ada bayangan 17 Agustus ngapain seperti itu. Ada bayangan tapi bagi mereka yang pernah kuliah atau pernah sekolah, tapi belum pernah ada perayaan. Lalu saya tanya-tanya nih kepada mama-mama, anak-anak muda atau pemerintah desa, sebenarnya mereka itu ingin merayakan tapi bingung mulai dari mana. Bingung mulai merayakan seperti apa sih, bagaimana. Dan itu betul, saat hari kemerdekaan persiapan H- seminggu itu tidak ada animo tentang merah putih, tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada animo tentang peringatan kemerdekaan itu, tidak ada. Lalu saya saat itu ngajak bestie-bestie cas HP saya, karena kita suka cas HP bersama-sama, ngajak bestie itu untuk coba deh kita ngobrol tentang persiapan peringatan kemerdekaan seperti itu. Dan ternyata mereka excited, tapi tidak tahu harus gimana. Nah ini kita diskusi, kita bikin sederhana aja, upacara bendera, lalu ada lomba-lomba seperti itu. Dan kita semua ternyata antusias, semuanya mau berbagi tugas, mencari perlengkapan, lalu menyusun acara, dan kita juga menggandeng pemerintah desa, gereja, dan juga ibu PKK. Dan ternyata alhamdulillah, singkat cerita, saat hari H semuanya baku bantu Bapak. Mulai dari anak-anak yang bertugas di sekolah, lalu pemuda-pemudanya menyiapkan kegiatan, pemerintah desa juga membantu kegiatan di lapangan menjadi korlap, terus dari gereja juga membantu terlibat memberikan segala bantuan. Di dapur juga sibuk nih, mama-mama, nenek-nenek semua ikut baku bantu. Pokoknya hari itu sangat ramai sekali Bapak di sekolah di ujung kampungnya ada di gunung. Hingga pada selesai acara itu ada satu kalimat yang membuat saya cukup gitu sih bagi saya Bapak. Waktu itu beliau adalah salah satu tokoh marga di sana. Beliau menyampaikan begini, mari kita rayakan hari ini bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan merayakan peringatan kemerdekaan itu bukan hanya hak mereka yang di Jakarta, bukan hanya hak yang di kota saja, tapi juga hak kita yang berada di ujung Indonesia. Terima kasih. Baik, saya pengen geser lagi laporan. Tapi sebelum itu saya punya pantun nih Pak, Kak Felia, yang misalnya ada yang salah. Saroni lo bulan galuh. Oh iya, jangan balas pakai cakep ya, pakai gaga. Ya kalau bahasa Gorontalo gaga gitu ya, kita ulang ya. Saroni lo bulan galuh. Motong bulu dilipu. Oh. Wah ulame iya to dulu. Tanggul mo taatat lo lipu. Oh. Oke, artinya ya total menari indah di tanah ini. Salam hormat untuk semua, semoga bahagia di hati. Kita kekurangan pemuda sebetulnya, tapi kita hubungi mereka yang ada di Nyasa 200 siswa. Dan akhirnya di akhir ini ya, yakin Bolimo juga mampu untuk sampai di tahap. Pang Adin Katalino Gacoramit Kasaruga Basenya Keju Batak. Harus. Itu salam pembuka Bapak yang biasa kita pakai ketika pidato di kandungan. Mungkin nanti kami terbentang dari hilir sampai hulu, jadi maka teman-teman saya tadi
bertugas di aliran sungai. Kalau teman-teman itu yang nggak mau ketemu besoknya nggak ikut sesi gitu. Jadi akhirnya kita bersatu yang mendatangkan berbagai praktisi profesional melakukan transinspirasi langsung ke tempatnya Bapak. Kami pergi ke Dapu. Itu kan pusatnya namanya Tumbang Pandul Bapak. Mereka ini akan barunya kemarin sebelum berangkat gitu. Semuanya. Gitu aja Bapak. Maaf ya kalau nggak lucu. Tepuk tangan buat semuanya yang datang. Terima kasih Alif dan teman-teman semua di IM. Senang sekali setahun ya. Kerasa? Kerasa? Tambah? Berkurang berat badan? Warna kulit? Landing, lebih eksotik ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, teman-teman ini sudah melewati 1 tahun, pengalamannya udah luar biasa. Berapa hari ini jadi OPP ini gimana? 4 hari, ini hari terakhir ya? Besok terakhir. Udah siap pasca penugasan? Masih ingat kampung? Ya, lihat harga di sini gimana rasanya? Penonton murah di sini ya. Teman-teman sekalian, teman-teman itu punya pengalaman yang luar biasa. Setiap selesai teman-teman penugasan, saya ketemu teman-teman itu sambil dipandang, ini perjalanannya panjang sekali kemarin. 1 tahun yang teman-teman lewatin itu. Gini dah, mendekat sini aja. Yang laki-laki saya mendekat sini, biar nggak terlalu jauh. Di belakang garis sini. Maju aja, maju. Ajak teman-teman untuk membayangkan kira-kira. Kemarin kan teman-teman tentu banyak masalah, tantangan. Tapi serumit-rumitnya tantangan kemarin, pulang. ada situasi di mana tantangan diselesaikan, bukan? Anda ketemu tantangan A, B, C, bedakan. Anda bisa minta tolong waktu untuk menyelesaikan. Kenapa? Kalau waktunya tiba, saya tetap harus pulang. Rasakan manfaat 1 tahun itu. 1 tahun itu ada ujung, sekarang nggak ada. Jadi adik-adik, teman-teman semua, Anda bersiap nih untuk masuk ke fase yang tanpa ujung. Nah kalau tanpa ujung, nyiapinnya gimana ya? Kan nggak ada ujungnya nih. Dan seumur-umur Anda dikandung badan, maka Anda tetap namanya alumni pengajar muda dengan segala macam atribut yang menempel di dalamnya. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ke depan. Anda harus merencanakan. Nah tentu juga kemarin kan diskusi tentang perencanaan ya, ke depan seperti apa. Nah saya ingin titip pertanyaan sederhana, mau melangkah ke depannya kemana ya? Kalau berkarya itu dibagi dalam 3 sektor besar. Satu namanya sektor pemerintahan, sektor politik, satu sektor. Sektor kedua perekonomian, dunia usaha, bisnis. Terus sektor ketiga. Sektor ketiga itu karena kesulitan menemukan terminologinya, saya kasih nama sektor ketiga. Sektor ketiga itu apa? Akademisi, sosial, activity, NGO. Ini sektor ketiga nih. Pakainya AB aja ya, ABC tadi. Third sektor. Kalau boleh saya pengen deket dapat pandangan yang pengen di sektor ketiga. Kenapa? Yang mau kasih? Ya boleh. Tempat yang keadaan yang kita ketahui dan realita bagaimana, jadi kita menginformasi lebih mudah. Apanya lebih mudah? Menginformasi dan menjadi ASN adalah ketika di penempatan semua keluhan masyarakat, semua teman-teman itu semua pengalaman mikro itu tuh penting sekali untuk membuat kita tuh happy. Tapi di sisi lain kita lihat pemerintah dan sektor ekonomi, pertanyaan mana yang ini adalah orang-orang yang hatinya
adalah untuk kemanusiaan. Jiwanya adalah untuk memperjuangkan bagi sesama. Nah, kalau saya perhatikan yang di sini stoknya cukup. Dia bilang, itu loh kenapa sih birokrasi itu kok bikin rumit begini? Saya ingin masuk karena saya ingin perbaiki. Kan saya begini kan? Ini stok ini kekurangan. Sangat kekurangan. Yang di sini, teman-teman, yang saya mengajar dari awalnya adalah kemitraan antara di sini dan di sini. Kekurangan. Kita kekurangan pribadi-pribadi kompeten yang tadi pandangan seperti SDD bilang, menumbuhkan sikap profesional, berjuang di dalam sana. Dan nantinya ketika Anda sampai ke puncak, Anda bisa ambil keputusan-keputusan yang besar. Tapi di sektor-sektor ini